Ayo belajar. Di video ini kita akan belajar di kelas 4, tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, muatan bahasa Indonesia. Sudah siap belajar semuanya? Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar yang akan dicapai 3.6 menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 4.6 melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Mari kita simak materi berikut ini dengan baik ya. Puisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga dikenal sebagai seni tertulis yang isinya merupakan ungkapan pikiran, perasaan, mengandung pesan, dan bahasanya indah. Jadi, dapat kita simpulkan, puisi adalah bentuk karya sastra yang mengandung makna dan menggunakan kata-kata yang indah. Untuk membuat puisi dibutuhkan gagasan utama yang disebut tema. Mari perhatikan contoh puisi berikut dengan saksama. Cita-citaku, karya Muhammad Ridwan Hafidz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Menggali isi dan amanat. Judul puisi tersebut adalah Cita-citaku. Pencipta puisi Cita-citaku adalah Muhammad Ridwan Hafidz. Puisi Cita-citaku bercerita tentang cita-cita menjadi dokter. Amanat yang dapat dipetik adalah kita harus belajar bersungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-cita dan berguna bagi nusa dan bangsa. Langkah-langkah membuat puisi. 1. Menentukan tema dan judul. Pilihlah satu tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi agar puisi kita lebih menarik. Kita dapat memikirkan ide atau gagasan puisi dari segala sesuatu yang menarik. 2. Menentukan kata kunci. Setelah menentukan tema dan judul, langkah berikutnya yaitu menentukan kata kunci. Kata kunci adalah kata yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah menemukan kata-kata yang menjadi patokan, kembangkan menjadi sebuah kalimat. 3. Menggunakan gaya bahasa. Dengan menggunakan gaya bahasa atau majas, puisi menjadi lebih hidup dan memiliki perasaan emosi yang kuat di dalamnya. 4. Kembangkan puisi semenarik mungkin. Setelah selesai mengerjakan hal-hal di atas, langkah terakhir adalah mengembangkan puisi. Kembangkan puisi dari kata kunci yang telah ditentukan sebelumnya menjadi lebih panjang. Kemudian, tulislah puisi. Makna puisi. Makna puisi adalah pesan atau isi dalam puisi yang bisa ditangkap pembaca sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Bahasa dalam puisi cenderung menggunakan makna kiasan, sehingga masing-masing orang bisa menangkap makna yang berbeda-beda. Makna puisi dapat diketahui dengan cara membaca puisi tersebut dengan saksama.
Langkah-langkah menentukan makna puisi. 1. Membaca puisi secara keseluruhan dan berulang. 2. Mencatat kata-kata sulit dan mencari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 3. Mencatat beberapa kata kunci yang dianggap penting. 4. Memahami maksud yang ingin disampaikan penyair dalam puisi tersebut. 5. Berdasarkan kata kunci yang telah dicatat, tulis maksud puisi dalam beberapa kalimat. Menentukan amanat puisi. Amanat puisi merupakan pesan yang disampaikan penulis puisi kepada pembaca. Dalam puisi, amanat dan isi pesan moral kebanyakan bersifat subjektif karena tergantung dari tafsiran pembaca. Pesan moral yang paling tepat tentunya berasal dari penulis atau pembuat puisi. Deklamasi puisi, yaitu membaca puisi tanpa membawa teks dengan diiringi lagu, dikuatkan dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi. 1. Ekspresi wajah merupakan penghayatan isi puisi yang digambarkan melalui raut wajah untuk menunjukkan perasaan. 2. Lafal. Dalam mendeklamasikan puisi, penyebutan atau pengejaan kata-kata harus jelas agar mudah dipahami. 3. Intonasi, yaitu tinggi rendahnya nada baca untuk memberi penekanan. 4. Irama, merupakan panjang pendek, keras lembut, dan kuat lemahnya suara. 5. Gerak tubuh, yaitu penggambaran perasaan yang terkandung dalam puisi melalui gerak tubuh untuk melengkapi ekspresi wajah. Itu tadi materi yang dapat disajikan di video ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan jangan lupa berlatih di rumah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.